Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Susanti Batubara. Kali ini akan mencoba menjawab pertanyaan pada tugas tutorial online ketiga, di mana pada tugas ini diberikan sebuah artikel untuk dibahas dengan beberapa pertanyaan. Adapun artikelnya berjudul A Scoping Review or Research of School-Based Outdoor Educational in the Nordic Countries dengan penulis Carrie Beth Riemann and Elizabeth Iversen. Nah, pertanyaannya, paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel ini. Saya melihat beberapa hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini berdasarkan hasil tinjauan pustaka dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang pendidikan luar ruang yang dilakukan di negara-negara Nordik. Adapun negara-negara Nordik yang dimaksud adalah Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, yang dalam hal ini mencakup mengenai pendidikan luar ruang. Hal-hal penting yang saya temukan dalam artikel ini diantaranya, yang pertama, terdapat anggapan tentang tradisi Nordik, di mana pendidikan luar ruang dalam literatur internasional, penelitian dari berbagai negara-negara Nordik yang jarang dimasukkan dalam ulasan penelitian. Kemudian dari 586 hasil, 52 penelitian memenuhi kriteria inklusi dan menjadi subjek analisis dan deskriptif dan konten. Lalu di sini dijelaskan beberapa mata pelajaran sekolah dan sains adalah materi pelajaran yang paling umum yang dibahas oleh pendidikan luar ruang. Ada sebutan friluftsliv yang secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Norwegia yang berarti kehidupan udara bebas. Dalam konteks pendidikan, istilah ini berkaitan dengan filosofi untuk terhubung dengan alam. Nah, dalam hal ini materi pendidikannya adalah matematika dan juga bahasa. Lalu analisis konten ini menunjukkan bahwa perspektif guru yang paling sering diselidiki diikuti oleh sifat pendidikan luar ruang, kemudian kesejahteraan dan pembelajaran kognitif. Selanjutnya yang dapat saya temukan di artikel ini adalah adanya saran untuk penelitian lebih lanjut tentang pendidikan luar ruang yang dilakukan di negara-negara Nordik. Nah, pertanyaan kedua, apakah outdoor education atau pendidikan luar ruang yang dimaksud pada artikel ini telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah yang saya bertugas secara khusus? Baik, akan saya bahas. Implementasi outdoor education di Indonesia secara umum dan di sekolah lingkungan saya khususnya bervariasi. Dalam konteks Indonesia, pendekatan outdoor education mungkin tidak seragam seperti yang dilakukan di negara-negara Nordik yang dijelaskan pada artikel tersebut. Namun ada beberapa bentuk kegiatan yang mencerminkan prinsip-prinsip outdoor education yang telah diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama, kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler alam. Pada kegiatan seperti perkemahan, hiking, dan penjelajahan alam yang dilakukan oleh organisasi pramuka atau ekstrakurikuler sekolah lainnya adalah contoh umum dari outdoor education di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kemandirian, kerjasama, dan kecintaan terhadap alam. Kemudian kegiatan yang kedua ada kegiatan studi lapangan. Beberapa sekolah di Indonesia menyelenggarakan studi lapangan ke tempat-tempat seperti museum, situs bersejarah, atau tempat umum. Ini sesuai dengan konsep outdoor education yang memanfaatkan lokasi-lokasi di luar sekolah sebagai tempat pembelajaran. Kemudian ada kegiatan praktikum di alam. Dalam pembelajaran seperti biologi atau geografi, siswa mungkin dapat melakukan praktikum di luar kelas, misalnya mengamati ekosistem atau melakukan pengamatan lingkungan. Lalu kegiatan lainnya adalah sekolah alam. Di beberapa daerah
terdapat sekolah alam yang secara khusus mengintegrasikan alam dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sekolah ini seringkali memiliki kurikulum yang menekankan pada pengalaman langsung di alam. Nah, di sekolah saya, contoh spesifik yang pernah dilakukan, yang pertama, berkebun di sekolah. Sekolah kami memiliki kebun. Siswa dapat mempelajari tentang siklus kehidupan tanaman, ekologi, dan juga pentingnya menjaga lingkungan. Lalu ada outing class. Dalam hal ini dilakukan kunjungan ke tempat-tempat seperti museum, peternakan, atau sentra kerajinan lokal untuk memperkaya pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Lalu bentuk kegiatan yang ketiga, adanya proyek lingkungan. Kegiatan seperti membersihkan lingkungan di sekitar sekolah, membuat kompos, atau mendaur ulang sampah sebagai bagian dari pembelajaran tentang isu lingkungan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa implementasi educational outdoor di Indonesia mungkin belum merata dan terstruktur seperti di negara-negara Nordik yang dikemukakan pada artikel. Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan sumber daya, kemudian kurikulum yang padat, lalu persepsi tentang risiko keamanan yang mungkin mempengaruhi sejauh mana kegiatan di outdoor ini diintegrasikan dalam pendidikan formal. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan artikel dan implementasi outdoor education yang sesuai dengan artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.